Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang induksi magnetik atau medan magnetik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempelajari dengan baik. Silakan menyaksikan. Kita sampai bab 3, yaitu induksi magnet. Ada gula, ada semut, ada arus listrik, ada medan magnet. Yang A, medan magnet. Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet digambarkan oleh garis-garis medan magnet. Gambar A, ya. Gambar A itu kutubnya sama, ya, maka dia akan tolak menolak. Gambar B itu kutubnya beda. Di sini ada positif dan negatif. Ini ya, maka di situ akan tarik menarik. Satu, medan magnet oleh arus listrik. Percobaan Hans Christian Ørsted kurung buka 1777 sampai 1851 kurung tutup menunjukkan bahwa ketika jarum kompas diletakkan dekat kawat berarus, jarum kompas segera menyimpang dari kedudukan normalnya. Nah, ini kompas, ini kawat, ya, ini kawat yang belum dilalui oleh arus. Nah, kalau ini sama kompas tapi sudah dilalui arus, maka dia akan menyimpang, ya, akan menyimpang, mengalami penyimpangan. Artinya ada medan magnet. Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut medan magnet induksi. Nah, kita lihat yang A. Gambar A ini magnet, ya. Ini kita beri magnet, ini tegak lurus, ini kawatnya tembus nih, ya, ini. Maka kawat ini dilalui arus, maka menunjukkan I ke atas, maka medan magnetnya keliling ini, ya, disimpulkan oleh B, medan magnet. Yang B, nah, ini dengan aturan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik. Keempat jari, ini keempat jarinya, ya, ini keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet. Kalau praktek itu tangannya nggak boleh nekuk bener gini, ya, harus terbuka, ya, ini melengkung lah gitu loh, ya. Nah, kemudian yang C, ini skrup, ya. Skrup ini kalau kita putar searah jarum jam, maka skrup ini akan meninggalkan kita, ya kan? Artinya apa? Masuk medan magnetnya itu masuk bidang gambar cara tegak lurus. Kalau kita membuka skrup, ya, kalau kita membuka skrup, maka skrup itu akan mendatangi kita. Artinya apa? Medan magnet mendekati kita atau pembaca, atau medan magnet keluar bidang gambar cara tegak lurus. Itu, ya, maksudnya. Nah, arah medan magnet di sekitar kawat berarus sesuai kaidah tangan kanan, ya, atau kaidah putaran skrup. Itu. Nah, kita lihat ini. Ini arus. Maka di sebelah kanan, karena arusnya ke atas, maka sebelah kanan ini medan magnetnya tandanya silang. Artinya apa? Medan magnet bertanda silang itu medan magnet masuk bidang gambar secara tegak lurus atau menjauhi pembaca. Nah, pembacanya itu siapa? Kita itu adalah pembaca,
Kemudian di sebelah kiri itu tanda titik. Artinya apa? Tanda titik ini medan magnet mendekati kita atau keluar bidang gambar secara tegak lurus. Nih, arah medan magnet pada bidang kertas. Nah, sekarang arah medan magnet di sumbu kawat melingkar arus. Nah, ini ya, nih arah arusnya itu searah jarum jam. Maka medan magnet di dalam lingkaran ini menjauhi pembaca atau masuk bidang secara tegak lurus. Nih, karena tandanya silang, ya. Nih. Kemudian di luar sini, di luar lingkaran ini, medan magnetnya bertanda titik atau keluar bidang gambar secara tegak lurus atau mendekati pembaca. Pembacanya siapa? Ya kita namanya pembaca. Dua, medan magnet oleh arus listrik pada kawat lurus panjang. Ingat ya, pada kawat lurus panjang. Nih gambarnya. Nih kawatnya lurus panjang. Nih B, nih yang berjarak A. Ini jaraknya A ya. Nah, medan magnet di sini berapa? Ini loh rumusnya. B di ini ya, di sini ya. Itu sama dengan μ0I per 2 pi A. Nih, ini rumus untuk kawat panjang. B sama dengan μ0I per 2 pi A. Dengan B sama dengan kuat medan magnet, satuannya Tesla. I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. A sama dengan jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan μ0 ini tetapan ya, ini tetapan. Yang besarnya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini μ0 ini ketetapan ya. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Ingat ya, arusnya 2 ampere. Tentukanlah besar induksi magnet pada sebuah titik yang berada sejauh 10 cm di sebelah kanan kawat. Di sebelah kanan kawat. Jika arah arus pada kawat ke atas, arahnya ke atas ya, kemanakah arah induksi magnetiknya? Nah, jawabnya. Nih. Diketahui I sama dengan 2 ampere. Jaraknya A ya, titik ke kawat tadi 10 cm harus diganti menjadi 0,1 meter. μ0 sudah tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sehingga rumusnya B sama dengan μ0I per 2 pi A. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali 2 ampere dibagi 2pi kali 0,1 meter, sehingga diperoleh B nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi. Arah induksi magnetiknya menjauhi pembaca atau masuk bidang secara tegak lurus atau disimbolkan X. Lanjut. Nah, kerjakan soal ini di rumah untuk latihan supaya kamu lebih paham ya. Nomor 2 pertanyaannya ya. Nomor 2 ini pertanyaannya di titik P. Kalau ini berarti jaraknya 4 cm, harus jadi meter, harus jadikan meter. Kalau dari sini jaraknya 2 cm, harus jadikan meter. Tolong belajar di rumah supaya bisa. Yang ketiga, medan magnet oleh arus listrik pada kawat melingkar. Nah, kita lihat dulu kawat melingkarnya dengan jari-jari A ya. Jari-jari A bukan R ya, jari-jarinya, dan dialiri arus listrik sebesar I. Nah, kita lihat gambarnya ini ya. Nih. Ini sumbu lingkarnya ya. Ini pusat lingkaran, titik O. Arusnya ini. Nah, kemudian R-nya ini, R-nya. R. Sisi miring ini R. Jarak O ke titik P namanya B ya. Nih, ini B0 ini ada B di pusat ini ya, di pusat lingkaran. B di P ini ya.
medan magnet titik P ini gambarnya medan magnet di pusat lingkaran B0 ini diarahkan ke sana ya, diilustrasikan ke sana ya itu. Nah, besar medan magnet di titik O, nah, di titik 0 ini ya, O atau 0 ya, itu sama dengan apa? B0, B atau BO sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini ya, mu 0 I per 2 pi A. Kalau banyak kawatnya maka tinggal nambah aja. B0 sama dengan mu 0 I kali N besar dibagi 2A. Ya, itu. Kalau besar medan magnet titik P, ini rumusnya apa? Nih. BP sama dengan mu 0. BP sama dengan B0 atau BO sin pangkat 3 kali theta. Sin pangkat 3 theta, sorry ya. BP sama dengan B0 sin pangkat 3 theta. Atau BP sama dengan mu 0 I per 2 pi A sin pangkat 3 theta. Ya. Jika tidak ada sudutnya maka kita gunakan hubungan ini. Hubungan ini ya. Nah, ya. Atau sin. Sin apa? Sin di depan sudut dibagi sisi miring, itu ya. Nah, dengan sin theta sama dengan A per akar A kuadrat ditambah B kuadrat yang itu tadi. Lanjut. Nah, kerjakan supaya kalian makin paham latihan ya, nggak usah dikumpul, latihan sendiri. Medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Nah, ini gambar solenoida. Ini kawat ya, kawat yang warnanya kuning kemas-masan itu biasanya dipakai anten rotari tuh. Nah, biasanya itu banyak bener itu ya. Di situ digulung-gulung, ini digulung, bisa pakai gulungnya pakai pulpen, bisa pakai apa, nah itu ya, itu namanya solenoida, kawat digulung ya. Ini panjangnya L ya, ini gulungan ini menunjukkan bahwa banyaknya lilitan ya, sehingga akan diperoleh apa, sehingga akan diperoleh ini B di tengah atau B0 sama dengan mu 0 IN per L. N nya ini yaitu gulungan ini. Nah, di gulung-gulung ini ya, ini di tengah. Kemudian B di salah satu ujung atau B ujung itu salah satu ujung, mau di kanan atau kiri. Rumusnya setengah B0. Atau kalau kita ganti BU atau BU di ujung sama dengan setengah mu 0 IN per 2L. Itu rumusnya. Dengan B0 sama dengan medan magnet di tengah solenoida, satuannya Tesla. B di ujung sama dengan medan magnet di ujung solenoida, satuannya Tesla. N sama dengan jumlah lilitan dan L adalah panjang lilitan. Nah, ini gambar toroida ya. Toroida adalah solenoida yang melingkar. Nah, besar medan magnet di dalam sumbu toroida itulah B sama dengan mu 0 IN per 2 pi A. Ini ya. Ini besar medan magnet di dalam sumbu toroida. Dengan A sama dengan jari-jari toroida, satuannya meter. Kan sama, I arus, N jumlah lilitan, nah semuanya ketetapan ya. Lanjut. Nah, kerjakan soal ini sebagai latihan supaya kalian makin paham ya, nggak usah dikumpul, kerjakan sendiri. Kalau Anda pengen bisa, maka Anda harus mengerjakan. Yang B, gaya magnet. 1 ya. Gaya magnet pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet ya. Nah, ini kisahnya percobaan ya. Ini
Ini aluminium ya, aluminium. Ini plat aluminium, kemudian klipnya dijepit, kemudian dikasih kabel dihubungkan dengan saklar. Ini magnet utara, ini selatan. Nah ya. Nah, setelah saklar ditutup, artinya dikasih arus, pita aluminium dalam keadaan mendatar. Ya. Aluminium dalam keadaan mendatar ini masih ditutup. Nah, sekarang kalau dibuka, ini dalam keadaan dibuka ya, di sini sekarang ditutup saklarnya. Kalau saklar ditutup, maka ini melengkung. Nah, ada arus melengkung. Artinya apa? Ini ada magnet utara, ada selatan ya. Ini terjadi gaya. Gayanya ya, ini terjadi gaya. Ya, gayanya ke atas karena melengkung ke atas. Kalau kita balik, ini utara, ini selatan, maka dia akan melengkung ke bawah. Ya, itu. Nah, arah gaya magnet dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Tuh, seperti gambar ini. Ya. Telapak tangan ini ya, biasanya ibu jari itu menunjukkan dua. Satu, arah kuat arus listrik, satuannya E. Yang kedua, arah kecepatan, satuannya V. Keempat jari-jari itu menunjukkan arah medan magnet. Maksudnya keempat jari lurus ya. Ini lurus seperti gambar. Telapak tangan arah keluar menunjukkan arah gaya Lorentz. Itu. Ya, tolong dipahami ini. Nah, besar gaya magnet pada kawat berarus listrik sebanding dengan medan magnet, kuat arus listrik pada kawat dan panjang kawat. Nih. Ya. Besar gaya magnet atau gaya Lorentz sama dengan I kali L kali B. Ya. Ya, ini ya. Atau biasa saya sering nyebutin bil sin theta. Tetanya dianggap tegak lurus, maka dipakai bil aja, atau ini I kali L kali B itu. Ya. Nah, ini merupakan vektor ya. Jika arah arus dan arah magnet atau medan magnet membentuk sudut theta, maka besar gaya magnet, nah tadi F sama dengan I kali L kali B sin theta. Ya. Nah, ini ya sudutnya, ini arah B-nya, ini arah I-nya, maka sudutnya ini ya. Nih. Gayanya, ini coba lihat nih. Gayanya B ke sana, I-nya ke sana, maka F-nya menjauhi. Atau F-nya masuk bidang gambar secara tegak lurus. I-nya itu jari, B-nya itu keempat jari. Nah, F-nya itu telapak tangan arah keluar. Nah, kalau kamu ini arahkan di buku, maka masuk bidang gambar secara tegak lurus. Artinya itu ya. Nah, kerjakan nih seutas panjang ini ya. Tolong perhatikan supaya kamu paham, lebih paham lagi, maka tolong dikerjakan soal ini untuk sebagai latihan. Nah, yang kedua, gaya magnet antar kawat berarus. Jika kawat berarus listrik berada dalam medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya magnet. Nih, ya, nih, akan mengalami gaya magnet. Artinya apa toh? I1 mempengaruhi I2, maka di kawat ini B-nya menjauhi. Nih, tanda silang artinya menjauhi. Ya, artinya apa? F21 arahnya ke sana, arahnya ke kiri. Nah, kemudian jika kawat I2 mempengaruhi kawat I1, ya, maka medan magnet di kawat ini, di kawat 1 itu arahnya mendekati kita. Tandanya titik. Sehingga gayanya apa? Gaya F12-nya ke kanan. Artinya apa? Jika arus I1 dan I2 ini sejajar atau searah ya, searah, maka akan diperoleh gaya tarik menarik. Ya. Nih, ingat ya. Jika arah arus searah, I1 dan I2 sama-sama ke atas,
atau sama-sama ke bawah, maka akan diperoleh gaya tarik-menarik. Sehingga dirumuskan ini. F21 sama dengan B1I2L. Mu 0 I1, ini ingat kawat panjang ya. Kawat lurus panjang per 2 pi A. I2 kali L. Sehingga diperoleh apa? Mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A. F12 sama dengan B2 I1 kali L. Ini sama dengan ya. Ini B-nya B kawat panjang mu 0 I2 dibagi 2 pi A kali I1 kali L, sehingga di berapa? Mu 0 I2 I1 L per 2 pi A. Nah, kita lihat sama. Baik tarik menarik maupun tolak menolak akan diperoleh gaya yang sama, yaitu ini ya. Besar gaya magnet persatuan panjang diperoleh apa? F per L sama dengan ya, F per L ini gaya persatuan panjang, F per L atau Newton per meter sama dengan apa? Mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Itu jika I1 I2 besarnya berbeda. Kalau besarnya sama, maka diperoleh apa? F per L sama dengan mu 0 I kuadrat per 2 pi A. Itu ya. Contoh soal ini, dua kawat sejajar dalam kurung arus searah, satu sama lain berjarak 10 cm, dialiri arus listrik sama besar. Jika antara kedua kawat timbul gaya tarik menarik persatuan panjang kawat sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Artinya apa? Kalau ada 1 Newton per meter berarti E per L ya. Hitunglah besarnya kuat arus pada setiap kawat. Berarti carikan I. Ya, setiap kawat. I-nya berarti sama, berarti pakai kuadrat. I kuadrat ya. Nah, ini. Diketahui A sama dengan 10 cm, wajib dijadikan meter, 0,1 meter. E per L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Gaya persatuan panjang yang dialami kedua kawat memenuhi persamaan ini. Ya. E per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, ini ada ya. 2 kali gayanya kan sudah ada E per L. 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali I kuadrat, karena arusnya sama. Dibagi 2 pi kurung buka 0,1 meter. Sehingga diperoleh berapa? I kuadrat sama dengan 10 ampere. Ya, 10. Ya, 10 I kuadrat. Sama-sama kuadratnya berarti I1 dan I2 sama dengan 10 ampere itu. Jadi besarnya kuat arus pada setiap kawat adalah 10 ampere. Yang ketiga, gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Nah, nih. Ya. F V. Nah, ini. Tandanya apa ini? Ya. Nah. Gaya yang ke atas, B-nya maka gaya ke atas. Kenapa? Induksi magnetiknya menjauhi pembaca. Kemudian V-nya sama dengan ke kanan. Gayanya ke atas, jelas benar ya. Ini sesuai dengan aturan tangan kanan tadi. Tadi kamu ngomong kan, ibu jari menunjukkan ada dua. Satu kuat arus, satunya kecepatan. Keempat jari menunjukkan arah medan magnet atau B. Telapak tangan arah keluar menunjukkan gaya Lorentz atau gaya magnet. Muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen B akan mengalami gaya magnet F. Sehingga dirumuskan apa? F sama dengan Q kali V kali B. Nah, ini vektor. Ya. Untuk muatan yang bergerak membentuk sudut theta terhadap medan magnet B, maka rumusnya F sama dengan
QV kali B sin theta. Kalau saya biasanya yang gampang aja, BQV sin theta, atau itu ya, F sama dengan BQV sin theta. Ya, terserah kamu, yang penting hafal aja. Nah ini ya, V-nya membentuk itu, membentuk sudut, maka F-nya menjauhi ya. Nah sekarang V-nya ke bawah, B-nya ke sana, maka gayanya mendekati. Coba kamu pakai tangan. Nah itu tanda titik, ini tanda titik ya. Tanda titik ini artinya mendekati pembaca atau keluar bidang gambar secara tegak lurus. Kalau tanda silang ini masuk bidang gambar secara tegak lurus atau meninggalkan pembaca atau menjauhi pembaca. Pembacanya itu siapa ya? Kita. Oke, lanjut. Lintasan partikel bermuatan, satu lintasan lurus. Nah ini, muatan searah dengan medan magnet. Nah kecepatannya ya ini. Gaya magnet sama dengan 0 ketika partikel bermuatan bergerak sejajar dengan arah medan magnet ya. Gaya magnetnya 0 ketika partikel bermuatan bergerak jajar dengan arah medan magnet. Nih, muatannya bergerak, kecepatannya searah dengan medan magnet atau B, maka gayanya sama dengan 0. Yang kedua, lintasan melingkar. Nih. Nah, ini lintasan melingkar ya. Tuh, lintasan melingkar, B-nya menjauhi. Ingat ya, tanda silang itu artinya B-nya menjauhi. Nah. Partikel bermuatan bergerak melingkar ketika arah kecepatan partikel tegak lurus dengan arah medan magnet. Tuh, ya. Tegak lurus dengan arah medan magnet. Semuanya membentuk tegak lurus ya, yang ada sudutnya itu. Nah, ini rumus gaya sentripetal. Fs sama dengan mv kuadrat per r. Gaya magnet bertindak sebagai gaya sentripetal. QVB sin 90, karena tegak lurus maka di sinnya 90 sama dengan mv kuadrat per r. Sin 90 1, maka diperoleh QVB sama dengan mv kuadrat per r, sehingga diperoleh jari-jari lintasan partikel sama dengan apa? R mv per bq. Nah, karena apa di sini? Di sini bisa dicoret karena ini kecepatan, ini kecepatan. Nah, tinggal satu jadi mp ya, mp per ini R-nya naik, maka per BQ. Ini jari-jari lintasan partikel, tolong diingat. Nah, M ini ada macam, ini ada dua. Massa proton itu sama dengan berapa? Nah, massa elektron sama dengan berapa? Tolong dihafal lagi ya. Ini. Ya. Lanjut. Nah, lintasan helik. Ini namanya lintasan helik ya. Ini asal kamu tahu aja. Ini namanya lintasan helik yang muter-muter itu. Nah, lintasan spiral atau heliks terjadi ketika muatan bergerak dalam medan magnet dengan V dan B membentuk sudut theta. Ya. Theta lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 90 derajat, atau theta lebih besar sama dengan 90 derajat atau lebih kecil 180 derajat. Ini ya, itu spiral itu namanya lintasan heliks ya. Lanjut. Nah, kerjakan soal ini, oke, supaya kamu lebih paham. Motor listrik dan momen gaya magnet. Nah, namanya momen kelas 11 kemarin. Nih. Nah, ini gambarnya. Ya. Ini gambarnya. Ini kawat. Nih, arus ya. Ini arus masuk.
Nih, keliling ke sini ya. Nah, di sini medan magnetnya menjauhi. Karena apa? Karena arus di sini ke bawah. Ini karena pengaruh arus F1, maka medan magnetnya mendekati. Ya. Nih, mendekati. Ini kayaknya ya, sorry ya. Ini kayaknya nih F1 B-nya ke sana, maka gayanya menjauhi. Ini F1 ya. Maaf ini tanda gaya menjauhi. Kalau ini tanda gaya mendekati F2-nya. Kenapa? Karena B-nya ke kanan, harusnya ke bawah. Maka ibu jari akan ke bawah, kemudian 4 jari ke kanan, telapak tangan menuju kamu. Maka dinamakan mendekati. Ya. Kemudian yang satu lagi, gaya ke atas. Ya, gaya ke atas. Karena apa? Karena I-nya mendekati kita. B-nya, nah, I-nya tunjukkan pada kamu, B-nya ke kanan, maka gayanya akan ke atas. Sama seperti ini, ya. I-nya menjauhi, maka gayanya akan ke bawah dan sebagainya ini ya, sama. Lanjut. Nah, besar momen gaya magnet atau tau untuk kumparan dengan lilitan N buah lilitan. Nih, tau sama dengan NAB kali I. Ini rumusnya. Ya. Besar momen gaya magnet atau tau untuk kumparan dengan N buah lilitan. Tau sama dengan NABI. Ya. Jika kuatorus I dan medan magnet B membentuk sudut theta, maka besar momen gaya pada kumparan ya ini ya sama dengan tau sama dengan NABI sin theta. Nah, ya ini porosnya, komutator ini ya, diputar, ini kawat nih, ini putar mutar, ini kutub utara kutub selatan. Maka gaya di sini ke atas, ini gaya ke bawah. Karena ada medan magnet dari utara menuju selatan. Ingat ya, arah medan magnet itu selalu dari utara menuju ke selatan. Ini sumbu putarnya atau poros mutarnya tengah-tengah. Ya ini. Nah, komutatornya ini. Ini komutatornya. Ini sikat kartonnya ya. Nah, itu. Lanjut. Kesimpulannya. Ya, ini medan magnet ya. Nih kuisnya, tolong dikerjakan supaya kalian tambah paham sebagai latihan di rumah ya. Demikianlah materi induksi magnetik atau medan magnetik yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempelajari dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.